아닙니다. Hai para guys LPG ku, kembali lagi bersama gua RSVT, channel yang sering terjadi nomor 1 di Zimbabwe. Oke, kali ini gua akan lanjutin ngebahas alur Crow Zero yang versi yang keduanya ini ya. Oke, yang rilis tahun 2009. Kalian pasti udah tahu lah film ini. Oke, jadi kita gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita putar intronya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pemuda yang bernama Genji Takeya. Ia sudah menjadi bos Suzuran setelah mengalahkan Serizawa, tetapi Genji belum afdol kalau belum mengalahkan Rindamen. Rindamen, anak punggutnya Om Joncena, ia bisa mengalahkannya, alhasil Genji pun tumbang dibuatnya. Adegan berganti ke seseorang yang baru keluar dari penjara. Ia bernama Kawaishi Noburu. Nah, ini makhluknya. Ia masuk penjara dikarenakan 2 tahun yang lalu saat ia masih menjadi seksi kebersihan di sekolah Suzuran, ia membunuh Bitao, pemimpin sekolah Hosen, karena saat itu Suzuran dan Hosen sedang terjadi tawuran. Namun setelah tawuran itu, kedua sekolah ini memutuskan untuk membuat perjanjian damai. Noburu yang menyesali perbuatannya, ia berziarah ke makamnya Bitao. Sesampai di kuburan, ia disambut oleh para murid-murid Hosen yang sudah kangen padanya untuk balas dendam atas kematian Bitao, sang pemimpin Hosen. Noburu dikejar-kejar murid Hosen, tetapi ia gak ketabrak mobil karena ini bukan film Joker. Noburu dikejar-kejar sampai ia terjatuh di markasnya Serizawa. Hosen yang ingin Noburu diserahkan, tetapi Serizawa menolaknya. Genji yang datang ke Serizawa untuk mabar ML, ia malah menampol murid-murid Hosen. Karena ulah bos Suzuran yang main asal tampol aja, Hosen memutuskan untuk menghapus perjanjian damai di antara mereka, dan Hosen akan bergelut lagi dengan Suzuran. Noburu yang bodoh amat dengan kejadian barusan, ia langsung mencabut aja, dan Serizawa yang kesal dengan ulah Genji, ia jadi bad mood mabar sama Genji dan lebih memilih makan seblak aja. SMA Hosen yang dipimpin oleh Narumi Taiga. Nah, ini makhluknya. Saat Narumi dan murid Hosen lainnya yang sedang bermusyawarah untuk menyerang Suzuran, mereka kedatangan Washio Gota. Ia pindah ke Hosen karena udah stres gak bisa menguasai Suzuran. Lantas Washio menantang Narumi dengan alih-alih bisa menguasai Hosen. Namun dengan satu pukulan Washio langsung modar. Tokyo, Serizawa, dan menantunya si Pak Udin alias si Genji ini loh. Mereka bertiga berunding tentang Hosen yang akan menyerang Suzuran. Tokyo menyarankan kalau GPS dan geng Serizawa lebih baik bersatu saja untuk mengalahkan Hosen. Tetapi Genji mengabaikannya. Genji mengatakan GPS sudah lebih dari cukup untuk melawan Hosen. Adegan berganti saat Narumi sedang berlatih untuk menyerang Suzuran nanti. Kemudian Tatsuya datang. Nah, si Tatsuya ini adalah adik dari Bito yang dulu dibunuh oleh si Noburu. Narumi mengajak Tatsuya untuk ikut bergelut dengan Suzuran agar bisa membalas dendam kematian kakaknya. Tapi Tatsuya menolaknya karena Tatsuya masih ragu-ragu kalau Hosen bisa menang dari Suzuran. Berganti ke Makise dan Chuta yang sedang mencari anggota, dan Izaki juga mengajak trio Ebisuka untuk join ke gengnya. Tetapi usaha mereka gak membuahkan hasil. Lalu Serizawa mendapati info kalau Mikami bersaudara akan bergabung dengan GPS. Serizawa yang tahu hal itu, ia gak keberatan dengan keputusan Mikami bersaudara yang akan keluar dari geng Serizawa. Sementara itu, geng Hosen mulai melakukan penyerangan kepada geng-geng Suzuran. Mereka juga menyerang Tokaji dan lainnya yang habis pulang dari PS-an. Makise dan kawan-kawan yang habis open BO, dia juga diserang oleh geng Hosen. Karena Makise pakai jurus 8 Dewa Mabuk, alhasil geng Hosen pun modar semua dibuatnya. Washio lalu mengeluarkan pisau untuk melawan Makise, tetapi ada Narumi yang menghentikan Washio sehingga Makise tak jadi ditusuk oleh si Washio. Besok paginya, Genji nampak marah karena gengnya si Narumi telah menyerang anak buahnya. Begitu juga Serizawa yang kesal atas ulah Narumi. Kemudian Izaki mendatangi Serizawa. Izaki menantang Serizawa agar nantinya kalau Serizawa kalah, anak buah Serizawa harus ikut bergabung ke GPS. Ya, bergelutlah mereka secara batang versus batang. Serizawa yang udah kuat latih semenjak TK bareng Upin Ipin, dengan mudah ia mampu mengalahkan Izaki. Genji juga menantang Rindamen lagi dengan harapan kalau Rindamen kalah, banyak murid-murid lain yang mau ikut bergabung dengan Genji. Serizawa menghentikan pertarungan itu karena Genji kelihatannya udah gak mungkin lagi bisa mengalahkan si Rindamen. Genji yang udah gak kuat lagi, ia pun langsung pingsan. Malamnya, Genji yang bangun dari pingsan, mereka semua mendapati gedung sekolah mereka telah terbakar dengan kobaran api yang sangat besar. Nah, terus pelaku pembakaran ini adalah si Washio Gota, orang stres dari Hosen. Tokyo dan Serizawa datang membawa korek api. Tokyo mengatakan ini ulah dari Hosen karena korek
api tersebut berlogo Hosen. Tetapi Genji cuek saja dengan hal itu. Lantas teman-teman Genji menjadi marah dengannya. Genji sebagai bos suzuran yang gak mau bersikap selayaknya pemimpin yang bertanggung jawab. Tokyo yang kesal dengan sikap Genji. Ia menampol Genji dengan harapan Genji mau bertindak sebagai pemimpin. Genji ditantang Tokyo untuk menampol balik Tokyo. Padahal kita tahu kalau Tokyo habis operasi otak. Saat Genji akan menampol Tokyo, Genji ditahan oleh Serizawa. Genji pun gak jadi nampol Tokyo. Serizawa yang menjadi penasehat Konoha. Serizawa menasihati Genji. Serizawa mengatakan kalau memimpin suzuran gak bisa cuma pakai otot doang dan gak bisa juga cuma pakai setengah hati. Mendengar kata-kata itu, Genji pun kembali bersemangat. Adegan berganti saat Genji bersilaturahmi ke Hosen untuk bertabayun soal apakah Hosen yang membakar suzuran kemarin. Narumi iya saja atas kebakaran suzuran. Karena hal itu, Genji ingin menantang Hosen untuk bergelut dengan suzuran dan juga bergelut di Hosen agar Genji bisa menghancurin sekolah Hosen sekalian. Narumi pun menerima tantangan Genji untuk bergelutnya besok pagi, tetapi GPS masih kekurangan anggota. Oleh karena itu, trio Ebisuka diajak oleh Mikami bersaudara agar mau join ke GPS, tapi lagi-lagi trio Ebisuka menolak ajakan itu. Di tengah-tengah suasana itu, mereka kaget karena Genji sedang berbicara di speaker sekolah. Dengan speaker sekolah serta kalimat yang ia buat, Genji mengajak seluruh murid-murid suzuran agar mau bersama-sama menyerang sekolah Hosen. Besoknya acara pergelutan akan dimulai, tetapi para murid suzuran yang ikut bergelut cuma sedikit. Izaki mengatakan kalau mereka udah kehabisan waktu. Ya mau gak mau jadinya mereka harus berangkat dengan pasukan yang seadanya. Makise pun sangat percaya diri kalau GPS saja udah bisa mengalahkan Hosen. Namun berbeda dengan Genji nampaknya malah menyuruh mereka untuk bubar. Genji ragu kalau mereka bisa menang dengan pasukan suzuran yang sangat sedikit. Genji lalu beranjak pergi dari suzuran, tapi sampai ditampol Genji karena berusaha menghentikan Genji yang akan pergi. Tapi Izaki yang sudah paham dengan kondisi yang terjadi, mereka sadar kalau Genji pasti pergi ke Hosen dengan seorang diri karena Genji pasti gak mau melibatkan teman-temannya. Lalu Mikami bersaudara mereka mengajak Serizawa untuk membantu Genji agar bersama-sama melawan Hosen. Genji yang tiba di Hosen tanpa membawa oleh-oleh, Genji langsung bergelut dengan tuyul-tuyul Hosen. Tatsuya bertanya kepada Narumi, kenapa gak Baiwan saja bergelutnya? Soalnya kan Genji datang ke Hosen cuma sebatang diri. Lalu Narumi berkata, gak mungkin Genji cuma datang sendirian. Dan benar saja, gak lama geng GPS datang bersamaan dengan geng Serizawa untuk membantu Genji. Tapi sebelum lanjut bergelut lagi, Narumi menantang Genji untuk Baiwan di atap gedung sekolah. Geng suzuran yang sangat serius bertarung dengan geng Hosen sampai pada akhirnya Serizawa harus berhadapan dengan Ryu, anak buah Narumi yang lumayan kuat, dan Genji yang akan bergelut dengan Narumi. Ya, mereka pun bergelut batang versus batang. Kita bisa melihat kalau Serizawa yang hampir kalah oleh Ryu, tetapi karena Serizawa dilahirkan oleh Iron Man, ia bisa mengalahkan Ryu dengan jurus tendangan Shimadun. Kembali ke pergelutan Genji versus Narumi yang sangat epik sekali. Ya, bisa kalian lihat kan? Bukan Lucinta Luna yang muncul, malahan si Wasio Kota lagi yang muncul dengan pembawa pisau untuk digunakan menusuk Genji. Untung saja Tatsuya datang untuk menghentikan Wasio. Narumi juga menampol Wasio karena ulah Wasio tidak berperi ke gentlewomanan. Baiwan pun masih berlanjut, dan karena Genji yang udah dilatih sama bapak gua, Genji bisa membuat Narumi menjadi modar. Ya, Narumi kalah dan Genji lah yang menang. Setelah menang, mereka semua balik pulang. Genji yang melihat Wasio menyesal atas ulahnya, Genji juga mengajak Wasio untuk kembali lagi ke suzuran. Adegan pun berganti ketika Genji dan lainnya yang sudah lulus dari suzuran. Mereka merayakan kelulusan dengan menonton Genji yang akan melawan dengan Rindamen secara batang versus batang. Ya, dan bergelutlah Genji melawan Rindamen secara batangnya mereka masing-masing. Oke, dah tamat filmnya, gitu aja. Bagi gua film ini keren sekali, apalagi sosoknya si Genji itu yang sangat kuat sekali. Tapi gua masih penasaran sama si Rindamen itu loh. Kan si Rindamen itu gak bisa dikalahkan sama Genji. Tapi kenapa Rindamen gak ikut tawuran sama Hosen? Kan lumayan. Nanti suzuran bisa dengan agak mudah dikit lah bisa mengalahkan si Hosen. Ya kan? Oke, pesan gua dari kalian pada video ini adalah, kalau kalian pengen beli soto, gak usah lah beli-beli di warungnya mbok Darmi siapa mbok Anna, karena gua ada tempat soto yang paling enak, yaitu
Dari mana? Tadi gua beli soto di planet Mars, coba lo, enak bet, ada soto tikus, ada soto biawak dan lain-lain. Pokoknya enak lah, coba kalian caca. Karena tadi gua juga ketemu Thanos. Iya, tadi gua ketemu Thanos di Mars saat beli soto. Gua tanya, "Nos, lu beli apa? Lu beli apa?" "Oh, ini gua beli lontong." Bahkan Thanos juga beli lontong di planet Mars loh. Yes, oke, itu saja pesan gua dari kalian. Oke, cukup ya. Oke, sekian video ini dari gua yang punya RSWT dan kalian yang menonton RSWT, mari makan. Dadah.